belum dimanfaatkan secara optimal. Iya. Jawa Timur itu punya kekayaan laut 12 mil dari daratan yang itu menjadi wilayahnya provinsi. Sudahkah selama ini dimanfaatkan untuk kepentingan mendongkrak PAD? Belum. Faktanya di Jawa Timur hari ini masih belum. Lalu betapa banyak aset-aset tidur di Provinsi Jawa Timur hari ini yang belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh pemerintah provinsi sehingga memberikan nilai yang signifikan terhadap pertambahan pendapatan asli daerah. Itu juga belum. Contoh Bojonegoro hari ini ya, meskipun sudah dialokasikan, tapi kalau nggak realisasi atau realisasinya akhir-akhir, maka potensi gagal bayar tidak hanya ASN, itu bisa terjadi di banyak aspek atau sektor belanja lain-lain. Ingin sukses lalu dalam memimpin, dalam memerintah hanya mengandalkan potensi dari TKD, ya siapapun bisa jadi kepala daerah. Tapi kepala daerah hari ini memang perlu kreatif untuk memaksimalkan potensi daerahnya masing-masing agar bisa menopang PAD di daerahnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar dulur-dulur Jawa Timur? Sahabat Monitor, selamat datang di podcast monitor.id. Sebuah ruang penyiaran independen, netral, dan hadir tanpa kepentingan, tanpa tekanan, dan tanpa keberpihakan. Selamat menikmati inilah monitor.id, di mana suara publik menemukan solusinya. Ketemu lagi di podcast monitor.id, tempat ngobrol santai, penuh makna tentang segala hal yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, problem pemerintah, dan kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bersama saya, Amel, dan tentunya hari ini saya nggak sendirian. Saya bersama dengan anggota Dewan DPRD Provinsi Jawa Timur, yaitu Bapak Haji Fauzan Fuadi, Eskom M Medkom. Selamat siang Bapak. Siang. Ya. Gimana kabarnya, Amel? Baik Pak. Bapak baik? Alhamdulillah. Baik. Semangat. Ya, beliau adalah Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, yang tidak lain adalah politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan juga merupakan Ketua DPC PKB Kabupaten Bojonegoro. Dan beliau berasal dari Dapil 12 Kabupaten Bojonegoro dan Dapil Kabupaten Tuban. Sekarang bertugas di Komisi A yang membidangi 10 bidang. Antaranya adalah bidang hukum, perundang-undangan, perizinan, sosial politik dan organisasi, kemasyarakatan dan urusan lainnya tentunya. Gimana Bapak? Perjalanan ke Gresik lancar? Alhamdulillah lancar. Saya rumahnya di Gresik. Oh ya? Ya. Oh, welcome to Texas Van Java ya Pak. Kebomas sini ya. Oh, alhamdulillah berada di dekat situ ya. Oh. Siap. Kalau boleh tahu nih Pak, selain kesibukan sebagai dewan, apalagi nih Pak? Ada side hustle nggak? Soalnya katanya Gen Z itu indis ekonomi harus ada side job lain nih. Nggak ada ya, sementara fokus di tugas di DPRD Jawa Timur. Aktivitas-aktivitas sampingan, side job ya. Side jobnya ya apa ya? Ya yang bisa dikerjakan kita kerjakan lah. Gitu ya, Oke, siap kalau gitu. Nah, ke depan ini kita akan membahas tentang fiskal daerah, Pak. Antara belanja publik dan gaji ASN. Jadi nanti diskusi ke depan kita sentil sedikit terkait dengan kondisi di Dapil seperti apa juga. Seperti itu ya, Pak ya. Siap. Oke. Sebagai pembuka, saya ingin bertanya beberapa hal, Pak. Yang pertama adalah, karena banyak daerah saat ini mengaku mengalami tekanan fiskal yang cukup berat ya. Dan menurut Bapak, apakah Indonesia hari ini benar-benar menghadapi krisis fiskal di daerah atau hanya merupakan tantangan tata kelola anggaran aja? Saya kira kembali kepada pemerintah daerah masing-masing dalam membaca situasi kekinian sehubungan dengan penurunan fiskal daerah tadi itu sebagai apa. Mungkin ada sebagian yang melihatnya sebagai sebuah keterpurukan atau krisis, mungkin sebagian yang lain justru menempatkan kondisi ini sebagai tantangan bagi mereka untuk mencari solusi-solusi alternatif dalam rangka supaya
pembangunan di daerah, sebagaimana mungkin pada saat seorang kepala daerah, baik bupati atau wakil bupatinya, wali kota atau wakil wali kotanya, berjanji program-program, menyampaikan program-program, visi pembangunannya pada saat apabila yang bersangkutan terpilih menjadi bupati atau wakil bupati atau kepala daerah, wakil kepala daerah lah. Sehingga klasternya ya 2 klaster saja sebetulnya. Dia yang menganut mazhab optimisme dan dia yang menganut mazhab pesimisme. Yang optimis sudah pasti akan menganggap ini sebagai tantangan ya. Karena menganggap itu sebagai tantangan, tentu ada banyak pikiran-pikiran inovasi, kreativitas kebijakan yang diambil sebagai upaya agar visi misi dan program kerja yang dia janjikan pada saat kampanye ini tetap bisa realisasi tanpa harus tergantung kepada seberapa besar uang yang dia miliki sebagai kepala daerah. Pembangunan harus tetap jalan. Tetapi bagi yang menganut mazhab pesimis, ini ikut-ikut saja sebetulnya. Jadi supaya kita mudah memahaminya ya. Mungkin dia akan ya cenderung standar normatif mengikuti apa ritme, irama dan situasi yang dia hadapi itu sebagai sebuah situasi yang akan dia jalani di periode yang dia menjabat itu sampai tuntas masa jabatannya. Mungkin ada banyak, saya yakin ada banyak juga yang memahaminya begitu. Lebih-lebih bagi mereka yang sudah masuk di periode kedua. Oh ya, betul. Yang sudah masuk periode kedua itu saya yakin mereka konsentrasinya ya yang penting selama dia ada di amanat yang kedua itu segera selesai, husnul khotimah tanpa tersangkut dengan persoalan-persoalan hukum yang jerat dirinya. Sehingga soft landing ya, Pak. Soft landing, sehingga ya dia nama tetap baik di daerahnya, dari aman lah. Ya saya kira itulah, karena yang memang ini kan situasi yang mau tidak mau harus dihadapi, tidak bisa dihindari, dan semua daerah merasakan situasi ini, tidak peduli daerah dengan kondisi-kondisi khusus yang dulunya mungkin bersukacita karena belanja atau uang, anggaran belanja yang dia miliki itu besar sehingga dia bebas melakukan tata kelola, merencanakan kebijakan pembangunan di wilayahnya sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan itu kan macam-macam ya. Kebutuhan dia melihat kondisi objektif, realitas yang berkembang di lingkungan masyarakat yang dia pimpin. Sesuatu yang misalnya insidentil karena kebencanaan atau karena update terhadap situasi atau perkembangan moda teknologi yang maju sehingga dia harus mengimbangi gitu, atau yang memang merupakan tugas-tugas pokok dia sebagai kepala daerah yang mau tidak mau dia harus merealisasikan itu, yang sifatnya mandatory spending, yang sifatnya belanja-belanja regulernya daerah. Ini nyinggung dari isu yang tadi Mbak Amel sampaikan. Betul. Belakangan mulai ada deteksi terhadap sejumlah daerah yang mengalami atau yang mengeluh, kita anggap saja mereka mengeluh khawatir gagal bayar terhadap ASN di wilayahnya. Betul. Atau tidak bisa menggaji pegawainya. Betul. Tapi pegawai kan juga ada klasternya kan sekarang. ASN murni, ada yang P3K penuh waktu, ada P3K paruh waktu. Mungkin kembali kepada kecanggihan sosok seorang kepala daerah di suatu daerah juga untuk mengorkestrasi mengorkestrasi, mengurai problem yang dihadapi itu agar semua tetap bisa jalan. Oke. Tapi yang menarik tadi Bapak sebutkan
Semua daerah mengalami itu ya Pak? Semua daerah mengalami. Karena begini, realitas saat ini ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dari pusat yang disebut dengan TKD, transfer keuangan ke daerah itu hampir rata terjadi di semua pemerintah daerah. Baik pemerintah daerah dengan kapasitas fiskal mumpuni dan lebih-lebih daerah-daerah tertentu yang memang dari waktu ke waktu kapasitas fiskalnya tidak terlalu bagus. Itu merasakan situasi kebatinan yang sama. Begitu TKD ini mengalami pemangkasan oleh pusat akibat sejumlah kebijakan dari program prioritas presiden dan wakil presiden periode ini yang muncul dalam bentuk makan bergizi gratis, dalam bentuk sekolah rakyat, dalam bentuk koperasi daerah merah putih, dan dalam bentuk-bentuk yang lain, sehingga mengharuskan daerah mengalami kontraksi anggaran tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Mungkin 2 tahun sebelum sekarang ya. Mungkin 2 tahun sebelum sekarang. Dan ini sebetulnya kan tidak hanya kabupaten, bahkan sampai kementerian level ke paling bawah di pedesaan-pedesaan itu kan mereka mengalami kontraksi yang sama. Desa-desa itu dulu hampir mayoritas mereka punya transfer dari pusat 1 hingga 2 M ditransfer ke desa. Hari ini mereka rata-rata hanya dapat sekitar 300 juta, walaupun lebih-lebih di desa-desa tertentu tidak banyak. Meskipun mungkin ada yang berargumentasi, loh enggak, anggarannya tetap. Karena KDMP itu tetap urusannya nanti tanggung jawabnya dengan pemerintah desa. Padahal ya ini kan program pusat. Desa dalam konteks ini hanya kelewatan, hanya ketempatan lokasi dibangunnya KDMP tersebut. Tetapi hal-hal operasional dan lain-lain semuanya kan delivery langsung dari Jakarta, dari pusat. Sohibul wilayah aja ya? Hanya sohibul wilayah. Sohibul hajatnya tetap. Merancang kalau dia punya nggak bisa. Dia punya maksud tertentu, punya visi tertentu untuk diintervensikan di KDMP tadi tidak bisa. Belum bisa ya? Hanya hal-hal yang sifatnya memang domainnya daerah. Ini kan tidak bisa dianggap sebagai anggaran desa dalam konteks ini. Sama sebetulnya. Nanti yang studi tentang kabupaten tadi, kota juga sebetulnya relatif sama. Ada kontraksi yang cukup signifikan. Saya ambil contoh bahkan di Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur ini juga dampak kekuatan keuangan daerah akibat kebijakan baru-baru ini tadi itu yang sedang kita diskusikan ini, itu juga lumayan drastis. Ditambah sebelumnya sudah ada potensi penurunan fiskal akibat berlakunya Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah yang memang baru berlaku 2 tahun pasca 2022 itu, yaitu yang selama ini menjadi primadonanya daerah sebagai sumber pendapatan asli, itu per 2024, 2025 awal kalau tidak salah, sudah mulai diberlakukan sistem pembagian keuangan hasil pajak kendaraan bermotor. Jadi 2024 itu saya agak lupa persis timingnya, tapi yang jelas pasca undang-undang tersebut provinsi Jawa Timur, daerah-daerah provinsi provinsi maksud saya ini, dia mengalami penurunan sudah, tapi tidak ke pusat memang uangnya. Jadi uang itu 63% kembali langsung kepada daerah, 37% kepada provinsi masing-masing. Jadi dulunya itu 100% langsung ke provinsi pajak kendaraan bermotor itu, sehingga PAD Jawa Timur bisa nyampe, waktu itu total APBD Jawa Timur bisa nyampe 35 dengan PAD sekitaran 10-15 dari waktu itu. Tapi ada penurunan ini ya ikut berdampak cukup signifikan. Ditambah pasca sudah kena HKPD,
kena lagi kebijakan terbaru soal efisiensi. Iya. Nah, sekarang efisiensi itu kita mau pahami dalam konteks apa dulu. Kalangan optimis itu pasti akan mencari cara bagaimana agar daerah tetap bisa melangsungkan program-program andalannya tanpa harus terganggu begitu rupa atas kebijakan pusat hari ini. Tantangannya yang harus dilakukan oleh daerah berarti kan mau tidak mau menggenjot pendapatan asli. Betul Pak. Ade. Betul. Teknisnya apa ya terserah, ini daerah kan punya potensinya sendiri-sendiri. Betul, betul. Yang sesungguhnya selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Iya. Jawa Timur itu punya kekayaan laut 12 mil dari daratan yang itu menjadi wilayahnya provinsi. Sudahkah selama ini dimanfaatkan untuk kepentingan mendongkrak PAD? Belum. Faktanya di Jawa Timur hari ini masih belum. Lalu betapa banyak aset-aset tidur di Provinsi Jawa Timur hari ini yang belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh pemerintah provinsi sehingga memberikan nilai yang signifikan terhadap pertambahan pendapatan asli daerah. Itu juga belum. Ada air Pak di Bojonegoro tuh minyak. Iya tuh. Minyak, gas, segala macam potensi tambang itu kan sesungguhnya daerah baik kabupaten atau provinsi sama-sama punya hak persentase untuk yang disebut dengan PI atau participating interest. 10%. Macam-macam. Nah, tetapi ini kan bukan sesuatu yang mandatori dari payung hukumnya bahwa ini perintah undang-undang, misalnya katakanlah begitu. Ini belum sepenuhnya ada sehingga daerah umpama mau nagih yang menjadi hak partisipasi interestnya itu ya tidak bisa. Contoh Bojonegoro hari ini ya meskipun sudah dialokasikan tapi kalau nggak realisasi atau realisasinya akhir-akhir maka potensi gagal bayar tidak hanya ASN itu bisa terjadi di banyak aspek atau sektor belanja lain-lain. Kan APBD kan jelas regulasi yang harus dijalankan. APBD disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga semua bobot untuk dikerjakan oleh seorang kepala daerah itu konstitusional. Tetapi ketika 1 tahun perjalanan belanja anggaran itu uangnya tidak ada, ini kan juga sangat berisiko mengganggu keberlangsungan realisasi program tersebut. Uangnya tidak ada terus mau apa? Betul. Pemborong atau istilahnya apa ya, stakeholder ekonomi kita yang biasa bekerja sama untuk mengambil pekerjaan dari government, termasuk daerah, ketika dia menang tender, menang lelang katakanlah, kemudian pembayaran atas pekerjaan yang dia ambil itu tidak kunjung dicairkan, dan dia otomatis misalnya berdampak terhadap kualitas pekerjaan, berdampak terhadap stakeholder yang prestasi. Kan itu juga bagian dari yang harus diantisipasi juga oleh pemerintah daerah dalam bentuk apa yang mesti dilakukan. Kemarin Pak Yusuf Kalla di salah satu kesempatan bicara di forum Apindo, ada seorang kepala daerah tanya soal bagaimana kiat-kiat daerah untuk mengatasi penurunan fiskal ini. Malah challenge yang disampaikan Pak Yusuf Kalla itu mungkin membuat kepala daerah atau para pengusaha yang hadir di forum tersebut itu istilahnya terbelalak kalau menurut saya, karena justru Pak JK kan dengan skala portofolio beliau kita tahulah, background pengusaha, jadi wakil presiden 2 kali, sukses. Dia sampaikan, nah kalau kepala daerah ingin sukses lalu dalam memimpin, dalam memerintah hanya mengandalkan potensi dari TKD, ya siapapun bisa jadi kepala daerah. Iya. Kan pernah menyampaikan itu Pak Yusuf Kalla kemarin. Saya kira yang harus digarisbawahi dari statement beliau adalah betapa kepala daerah hari ini memang perlu kreatif untuk
memaksimalkan potensi daerahnya masing-masing agar bisa menopang PAD di daerahnya masing-masing. Berarti apakah ini artinya seluruh daerah jenengan apa ya rekomendasikan untuk menggali PAD lebih? Ayo mana ini yang belum perlu dikeluarkan direkomendasi, gitu ya? nggak perlu direkomendasi. Seharusnya kepala daerah sudah sadar itu. ya? Sudah sadar dulu nyalon bagaimana? kan pasti pencalonan di proses demokrasi kita sekarang kan uji publiknya luar biasa. Ya betul. Ketemu di satu forum ke forum yang lain pasti ditanya orang, ada forum debat kandidat atau diskusi antar calon itu pasti kan akan ada pertanyaan-pertanyaan seputar itu. Iya betul Pak. Sembari tentu saja ke depan mudah-mudahan akan ada perubahan kebijakan yang lebih berpihak lagi kepada daerah. Betul. Dalam rangka kelonggaran pendapatan ini bisa seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya. Tetapi ini kan tidak bisa, kalau katanya orang Jawa, dijaga itu kan tidak bisa. Ya. Ojo jakano deh ini. Satu aja lagi ya. Kerja dulu cari sumber-sumber potensi lain yang sekiranya memungkinkan untuk daerah improvisasi dan selagi itu tidak bertentangan dengan undang-undang menjadi kewenangan dari daerah. Gas sudah gas kalau ya, gitu kan. Gas aja gitu. Itu kalau ada kepala daerah lulus situasi kayak begini, era sekarang ini kan kepemimpinan nasional salah satu diantaranya bersumber atau berasal dari kepemimpinan daerah yang sukses berhasil di daerahnya naik begitu kan. Kemarin ada sukses story-nya Pak Jokowi misalnya, hari-hari ini ada seorang kepala daerah yang bahkan surveinya sudah mengungguli presiden incumbent, itu kan dari daerah betulnya dia kan. Betul. Masyarakat menilai, jadi dia berhasil out of the box. Karena ya mohon maaf, dengan kondisi kayak sekarang, tuntutan masyarakat itu kan tidak bisa dibendung. Iya. Sudah pernah janji apa pada saat kampanye akan ditagih. Iya. Seorang kepala daerah ketika dia sudah menjabat menjalani sumpah-sumpah, dia punya rule dalam memerintah, tidak bisa semau-maunya. Kemudian menghadapi situasi terhimpit oleh fiskal yang seperti sekarang, ya kalau dia tidak canggih ya pasti akan gagal memimpin daerahnya, sudah pasti. Iya. Berarti Nah, ini bisa ini ya. Kepala daerah itu ya, jangankan bupati wakil bupati, jadi kepala desa saja itu mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu atensi aspirasi masyarakat, aspirasinya itu macam-macam. Belum lagi urusan tanggung jawab publik yang harus tetap dia pikul dengan baik. Betul. Menghadiri sekian banyak undangan-undangan dari kolega, kerabat, tim suksesnya macam-macam, yang semua tidak boleh dikecewakan. Bisa pasti akan legrek ya. Gak kuat. Tapi berarti ini menjadi tantangan kepala daerah ya Pak. Siapa yang bisa bertahan di situasi seperti ini ya berarti dalam situasi apapun bisa berorkestrasi dengan baik sebenarnya. Kalau bertahan pasti bisa bertahan lah. Sekedar bertahan dia pos-pos tertentu penganggaran dalam perencanaan dikurangi, ditiadakan dulu, dicoret apa yang kemudian yang penting mandatory spendingnya jalan, urusan ASN jalan, urusan saya kira ya akan bertahan dia. Kan guidance-nya sudah ada sebetulnya memang. Kurangi rapat-rapat itu yang mau tidak mau kita memang harus objektif melihat bahwa ada sebagian sistem kita ini yang masih memberikan kelonggaran kepada berjalannya praktek-praktek pemborosan anggaran daerah itu tanpa ada pengawasan yang jelas. Ya. Sehingga rapat sosialisasi, perjalanan yang tidak perlu, kemudian studi banding program-program yang istilahnya tidak antara substansial, prioritas dan tuntutan itu tidak relate begitu. Ya mau tidak mau kan itu mesti di reschedule ya, atau meskipun sebetulnya di satu sisi harus objektif kita akui bahwa perjalanan belanja yang tadi saya sampaikan itu sedikit banyak juga punya efek pengungkit ekonomi mikro di bawah yang
itu dampak pastinya adalah peningkatan atau stabilnya daya beli masyarakat misalnya. Ya. Ya, coba saja sih sekarang di daerah itu berapa sih jumlah ASN kita itu? Ya, itu ASN itu mohon maaf kalau hanya iya, UMKM, Pak. Betul itu. dia kalau hanya sekedar mengandalkan take home pay-nya bulanan, Betul. ASN itu berapa sih? Tetapi karena misalnya perjalanan dinasnya, Ya. ruang-ruang dia untuk misalnya masih memungkinkan mendapat tambahan dari yang sah dan sesuai dengan aturan, itu karena efisiensi hari ini dia akhirnya tambahan sahnya yang lain-lain itu dia tidak terima, akhirnya ya mau tidak mau yang sekarang terjadi ya mantap itu makan tabungan orang-orang berdampak juga ke pelaku-pelaku ekonomi kita di tingkat mikro. Betul. Kalau perjalanan dinas bagi birokrat kita, bagi pejabat-pejabat kita, itu yang paling merasakan dampak keuntungan ekonominya siapa sih? Kan ya ada transportasi, pesawat, lalu ada penginapan, hotel. Ya. Kalau pemborosan ini karena saya juga pejabat ini ya. Kalau pemborosan dalam arti apa istilahnya akomodasi yang diterima oleh pejabat hari ini di daerah terutama lebih-lebih itu berapa? Ya. Saya per 3 atau 4 tahun terakhir ini mengurangi perjalanan dinas bukan karena apa? Karena ya kalau kita masih apa istilahnya kalau kita ikut perjalanan dinas itu kemudian mencari sesuatu yang sifatnya material, keuntungan material dari perjalanan itu nggak dapat apa-apa, keliru. Ya. Tapi lebih baik di rumah atau ngurusi konstituen, sama-sama tugas keumatan di pundak kita itu bisa jalan, jadi tidak gabut juga sebetulnya, tidak bisa dibilang gabut juga karena keluar daerah. Bahkan selevel gubernur juga sama. UH-nya itu hanya 420.000 di luar provinsi ya. Itu untuk kunjungan perjalanan dinas luar provinsi. Ya, kalau kata orang Jawa nggak sobut, Pak ya. Ya, bawa sopir, bukakan kantor untuk supirnya, kalau misalnya perjalanan darat atau katakanlah 4 hari ya di luar provinsi, Jakarta lah misalnya ya. Jakarta itu kebutuhan sehari-hari selama kita melakukan perjalanan di kota tujuan itu kan makan ya hanya dapat sekali dari hotel tempat kita menginap, makan siang makan malamnya 2 kali kan harus sendiri, mohon maaf tidak cukup sebetulnya. Sehingga yang ingin saya katakan poinnya adalah pemborosan dari sektor belanja perjalanan dinas pejabat itu sektornya itu bukan di akomodasi yang diterima oleh yang bersangkutan, tetapi yang saya bilang tadi perjalanannya itu sendiri, nginapnya itu kan biaya rapat-rapat itu kan nggak ada sekarang, ada efisiensi. Tetapi apakah kemudian sudah nggak usah perjalanan dinas sama sekali? Itu yang demo itu karyawan-karyawan penerbangan, asosiasi hotel, sektor yang lain yang juga dirugikan. Tapi Pak, saya ingin menanyakan terkait dengan karena kekhawatiran gagal gaji ASN ini tadi ya Pak ya. Punya keluarga ASN nggak? Suami saya ASN Pak. Nah, siap berdampak ya. Nah, ini ada apa ya? Ada narasi bahwa pemerintah daerah itu tidak mampu membayar gaji ASN maupun P3K ini hingga akhir tahun. Nah, apakah kondisi ini di Jawa Timur, apakah berpotensi akan seperti itu juga menurut Pak Fauzan? Ya, itu kan memang viral beberapa hari terakhir beritanya, tetapi sesungguhnya tidak ada laporan pasti daerah-daerah mana saja yang berpotensi gagal bayar gaji ASN tersebut. Ya, terakhir Pak kemarin. Maluku Utara. Ya. Jadi
data pasti pemerintah daerahnya mana kan kita belum pegang. Kalau misalnya pegang begitu kan enak melakukan mitigasinya, pendampingannya itu kan ya sudah nanti ini dan seterusnya ABCD-nya harus diformulasi seperti apa. Itu pemerintah di level di atasnya katakanlah karena gubernur itu fasilitasi dari daerah ke pusat katakanlah atau langsung dari Kemendagri memberikan pendampingan kan itu relatif mitigasi ini bisa tepat sasaran kepada daerah mana ini akan dilakukan pendampingan. Masalahnya hari ini kalau ada Pemda objektif mengakui secara sadar tidak dalam tekanan kalau dia sebagai kepala daerah berpotensi gagal membayar gaji ASN-nya itu kan juga reputasi soalnya. Iya, betul. Soal lainnya kan dia soal reputasi. Jadi tidak mengakui juga. Meskipun saya yakin dalam hatinya, dalam pikirannya itu mudah-mudahan ada isu seperti itu lalu akan ada peninjauan kebijakan dari pusat supaya transfer daerah yang selama ini sudah terlanjur membuat enjoy kepala-kepala daerah itu bisa direalisasikan kembali. Tapi kan juga problemnya pemerintah pusat uang dari mana? Iya. Menteri Purbaya sudah ngelundas. Ini seperti membangunkan kepala daerah yang lagi tidur. Ayo keluar dari zona nyaman ya. Ya. Harus gimana nih? Sebetulnya kalau di level di skala yang membutuhkan manajemen lebih simpel kayak di urusan kekeluargaan kita lah, keluarga lah. Kan misalnya pendapatan bulan ini atau pendapatan tahun ini berdasarkan proyeksi kita itu kayaknya ada penurunan misalnya. Kan ibu rumah tangga yang baik atau keluarga yang baik, ibu rumah tangga dan ayah rumah tangga, itu keduanya merencanakan kebutuhan keluarga ini bersama-sama kan akhirnya akan ketemu mana prioritas, mana tidak prioritas. Berarti kan soal perencanaan. Di pemerintah daerah ini bagiannya Pak Pecangan misalnya ya. Karena diatur oleh undang-undang dia bersama DPR-nya misalnya. Ya sudah apa-apa yang sekiranya menjadi prioritas daerah dalam membangun yang paling tidak bisa ditinggal tuntutan real dari daerah itu apa. Ini kan yang mau tidak mau direalisasikan. Belanja-belanja yang sifatnya sekunder sudah tangguhkan. Ini tidak ada reserve ini. Mau tidak mau dengan keadaan fiskal yang kayak begini, tangguhkan. Prioritaskan prioritaskan belanja-belanja primernya, mandatory spendingnya, sesuatu yang tidak bisa tidak harus dijalankan. Tapi menggaji ASN itu bukannya juga prioritas, Pak? Itu kan prioritas itu undang-undang pemerintah. Iya. Tetapi kan ada program-program unggulan daerah yang mana bahkan beberapa daerah dia menjadi kearifan lokalnya. Seperti Jawa Timur katakanlah. Kami PKB tidak akan mentolerir kebijakan perencanaan anggaran apapun yang menangguhkan keberpihakan politik anggarannya terhadap guru madin misalnya. Oh iya. Nah, ini kan bukan kalau berbicara spending mandatory dia nggak ada kan undang-undangnya nggak ada. Itu skripsi saya tuh Pak. Nah sementara kalau pemerintah daerah hari ini masih kembali dengan alasan efisiensi lalu yang selama ini tunjangan tidak direalisasikan kepada guru madin, ya kita sebagai bagian dari pemerintah di daerah akan teriak-teriak, nggak bisa ini. Jawa Timur itu survei atau sensus atau lakukan apapun pendekatan mendata masyarakat kita ini, siapa yang selama ini menikmati kue kebijakan pembangunan, kan ini jauh dari keberpihakannya kepada guru-guru kita ini. Bayangkan guru-guru kita itu setiap bulan dia sebagai ujung tombak mencerdaskan anak bangsa dan membekali akhlak atau fondasi moral bagi anak-anak kita. Itu satu bulan itu hanya menerima gaji dari yayasan, dari lembaganya, itu tidak lebih dari 300.000. Ada yang hanya 150.000. Mertua saya kalau pemerintah mertuanya Mbak Amel ya. Iya. Nah, itu kan kadang dibayar pakai hasil awam, Pak. Karena sudah dicekoi dengan ikhlas menerima dan pengabdian. Iya, betul.
Nah, pemerintah kalau mendiamkan ini, itu berarti kan pemerintah yang abai terhadap masyarakatnya. Iya. Mereka punya hak suara juga Iya. pada saat momentum politik. Mereka juga mungkin menerima janji-janji kampanye dari calon kepala daerahnya. Begitu kepala daerahnya terpilih, mereka kemudian tidak memberikan peluang yang sama, kebijakan yang berpihak kepada mereka. Ya, berarti kan pemerintah yang quote-unquote, saya sebagai yang sering menerima keluhan dari mereka ini, saya katakan pemerintah ini dolim. Se-ekstrim itu ya Pak? Dolim. Langsung ya? Lah terus gimana? Anaknya sekolah di mana sih dia? Iya betul sih Pak. Ya bisa kan merencanakan pembangunan yang lebih, ini di total pun tuh loh, anggarannya tidak butuh dalam jumlah yang sangat Besar. banyak. Kalau berbicara keadilan sebagai sesama anak bangsa yang profesinya sebagai pengajar, guru, mereka yang ASN, sekurang-kurangnya dia meskipun masih golongan berapa, itu kan UMK di wilayahnya yang dia dapat. Betul. Nah, sementara ini bebannya sama, pertanyaan akhiratnya nanti sama. Ini dia hanya mendapat 200.000, 150.000. Ya. Ya sudah ya. Nah, terhadap yang kayak begini nih, ini berarti tantangan kepala daerah adalah bagaimana dia memformulasi kebijakan-kebijakan prioritas, baik yang primer dan sekunder, baik yang sudah menjadi janji kampanyenya dalam buku apa dia pada saat menyusun visi misi apa itu segala macam, itu kan apa kayak dulu Nawacita kalau di Jawa Timur itu apa sampai lupa saya. Penawakan ya, saya. Yang Bu Khofifah ini loh. Iya. Nah, itu kan ya biasanya kalau setiap momentum KUA BPAS, apa-apa bersama TAPD kan itu selalu menjadi kayak bahan jualannya TAPD untuk sini pokoknya harus jalan. Iya. Kita monggo sebetulnya, monggo. Tapi ini ada satu komponen biaya belanja yang juga harus dipikirkan oleh pemerintah. Mau nggak mau bagaimana caranya dialokasikan juga tanpa harus sedikit-sedikit cengeng terhadap kondisi hari ini yang sedang semua daerah pada dasarnya mengalami yang sama. Mengalami sama penurunan transfer dari pusat ke daerah tadi itu. Ya, tinggalkan pos-pos apa yang dikurangi, pos-pos apa yang kayak belanja ATK itu. Setiap pembahasan anggaran ATK terus yang dianggarkan. ATK itu kemana sebetulnya? Tapi Pak, apakah kayak itu kan? Iya. Apakah kemudian ini sudah saatnya ada evaluasi menyeluruh terhadap struktur APBD di Jatim dengan adanya momen ini? Ya, evaluasi kan dalam setiap selesai, bahkan sudah didok sekalipun Mendagri sebagai yang berwenang selalu melakukan supervisi atau evaluasi untuk APBD provinsi, lalu pemerintah provinsi untuk APBD kabupaten. Itu evaluasi sebetulnya. Tetapi kalau sungguh-sungguh evaluasi ini mau menyeluruh, ya berarti evaluasi radikal terhadap postur anggaran dan belanja daerah sampai dengan anggaran dan belanja nasional, supaya keseluruhan ini betul-betul koreksinya adil. Sebab begini, ini tapi diskusi agak tepi jurang sebetulnya. Ini belakangan ini kok kita ini kayak yang dulunya otonomi, desentralisasi, kok kayak semua serba dari pusat sih sekarang. Sekarang seperti sentralisasi lagi ya Pak? Lah, kan akhirnya jadi kemana-mana ya. Iya. Tapi karena mau radikal, mau menyeluruh evaluasinya ya monggo misalnya. Jadi supaya betul-betul semua menjadi sasaran koreksi juga. Dan saya kira siapapun pemimpinnya, kalau memang ingin dicintai oleh masyarakat, oleh rakyatnya, ya harus siap menerima masukan, harus siap menerima kritik dan saran dari rakyatnya. Lalu ini Pak, sampai sejauh mana sebenarnya? Jadi saya bukan Londo Ireng loh ya. Oh, belum. Outside dong. Lalu sebenarnya sampai sejauh mana sih Pak pemerintah pusat itu harus ikut bertanggung jawab terhadap apabila daerah ini mengalami krisis itu tadi? Karena pemerintah pusat mengacu ada ke program prioritas tadi. Statementnya Menteri Dalam Negeri terakhir, katanya akan dilakukan peninjauan kembali terhadap daerah-daerah tertentu yang memang perlu nafas bantuan itu. Katanya, tapi ya seberapa kita bisa mengukur komitmen tersebut untuk daerah supaya
betul-betul mendapat intervensi dari pusat ketika dia memang sudah nggak mampu. Itu yang berita beberapa waktu lalu ya soal apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap daerah yang butuh pertolongan tadi itu. Tetapi ya sebelum ke sana, ini kan realitas objektif kondisi pemerintahan yang harus kita hadapi. Jadi tantangannya kepala daerah mau tidak mau hari ini bagaimana caranya punya duit. Caranya bagaimana ya sudah. Asal jangan jual aset daerahnya saja kan yang penting. Iya, itu udah paling titik nadir itu. Life must go on. Jadi tetap mau kondisi apapun harus tetap jalan, pemerintah nggak boleh menyerah, nggak boleh. Justru inilah ujian sebenarnya menjadi kepala daerah hari ini. Meskipun ya kita tetap keprihatinan ya. Kepala daerah akhir-akhir ini kan dia yang tidak kuat iman di tengah-tengah sistem politik kekinian yang kos politik mahal, kemudian tuntutan rakyat tidak pernah turun dari masyarakat ini kan, mohon maaf, tahunya ya, dan memang rakyat kuasa itu dianya begitu dalam logika demokrasi yang sehat ya. Tetap harus dipenuhi janji-janjinya kepada masyarakat, kepada rakyat atau pemilihnya, tidak hanya pendukungnya, tapi kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya. Dengan anggaran sementara pada satu sisi anggarannya ini loh, kepala daerah mau apa? Betul. Dia bukankah juga masih harus memikirkan, lah ya kemarin saya biaya pemilu begini, balik modal nggak nih gitu. Akhirnya banyak kan yang tiba-tiba kepala daerah menjadi tersangka karena urusan mengelola anggaran di daerahnya, kemudian dia menyeimbangkan neraca politik, neraca domestiknya, tuntutan domestiknya dengan tuntutan dia sebagai kepala daerah yang harus berlaku adil kepada masyarakat, itu dia kesulitan. Meskipun saya juga heran, kayak begini ini masih banyak yang tertarik menjadi kepala daerah. Saya juga heran sebenarnya sih Pak, apakah masih worth it? Bukan soal worth it sih, kalau itu kan kita berpikir pragmatisme berarti. Tetapi ya itulah, masih banyak yang. Kalau kami itu Pak di Gen Z itu memiliki prinsip daripada naik jabatan di kantor, mending cari side job yang lain Pak. Ya betul. Memang side job juga pemerintah kan juga harus adil ya. Iya. Gen Z kita itu mungkin tidak semua istilahnya mempunyai ketergantungan terhadap program apa pemerintah yang bisa mereka ambil ya, bisa mereka manfaatkan. Tetapi sekali lagi pemerintah itu ngurusi siapapun, termasuk Gen Z di sini. Jadi Gen Z jangan hanya didiskusikan, dibahas pada saat menjelang pemilu karena dimaknai punya ceruk suara elektoral yang besar, jumlah ya hanya hiruk ketika hanya rame ngomong Gen Z ketika mau pemilih, setelah pemilu ditinggal kan ya nggak fair juga. Oke Pak, nggak terasa ya diskusi kita seru banget siang hari ini karena memiliki representatif masyarakat kita Pak Fauzan, yaitu dewan yang sangat revolusioner sekali ya. Mungkin ada closing statement nih Pak, barangkali Pak Fauzan dikasih kesempatan atau podcast kita ini lewat di timeline-nya Pak Prabowo gitu, atau di timeline-nya Pak Menkyu gitu. Ada rekomendasi nggak kebijakan yang paling mendesak itu sebenarnya ini loh Pak gitu. Barangkali dilihat nih sama Prabowo. Ya ayyuhal muttasil. Kum fa'andir. Artinya apa? Dari DAI. Waduh. Artinya ya hai orang-orang yang berselimut, bangun kan? Bangunlah. Ini wahyu kedua yang diterima oleh Nabi Muhammad setelah Iqra. Makna mendalamnya kalau mau kita kembangkan adalah hai kepala-kepala daerah yang selama ini ada di zona nyaman, berselimut dalam kenyamanan. Ya sudah, ini tantangannya, jangan berpangku tangan, jangan cengeng, jangan dikit-dikit merengek-rengek kepada pemerintah pusat, lapor ini, lapor itu, lalu tidak melakukan apa-apa karena tanggung jawab sudah terlanjur kamu terima sebagai kepala daerah.
lakukan sesuatu yang bermanfaat semampu-mampunya. Oke. Berhasil dan tidak berhasil nanti urusan masyarakat Iya. pada momentum pemilu kada berikutnya, apakah masih akan dipercaya apa tidak, apakah akan lanjut atau tidak. Iya. Kalau sudah periode kedua ya kan biasanya Girohnya hilang. Enggak juga ya? Ya kalau politisi negarawan itu biasanya melihat ininya ya, melihat perkembangannya. Tapi yang kepala daerah dengan usia-usia Golden age. prematur ya, tanda kutip, muda, dia masih muda. Setelah itu parkir pensiun, tidak lagi masuk atau bergeliat di politik kan juga dia kayak apa ya, gatel atau enggak enak gitu. Iya. Masuk ke ruang politik lain mungkin akan naik kelas, mungkin akan kemana-kemana, yang juga masih urusannya kampanye politik, meyakinkan orang, artinya di kontestasi lagi. Iya. Gitu. Kalau pada saat situasi kayak begini kemudian dia bisa menunjukkan kerja-kerja totalnya dalam melayani itu maksimal, optimal gitu. Saya kira setiap proses dan upaya itu kan tidak akan mengkhianati proses tersebut, hasilnya. Oke. Kira itulah. Oke, siap. Jadi kesimpulannya adalah ini adalah tantangan bagi kepala-kepala daerah yang di kondisi seperti ini, apakah bisa mengorkestrasi anggaran dengan baik, dengan tetap membahagiakan seluruh warganya. Iya, betul. Ya, itu. Sebelum menutup podcast kali ini, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber Bapak Fauzan. Terima kasih sekali, dan para pemirsa Sobat Monitor, jangan lupa like, subscribe, and comment channel kami di monitor.id. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.